Sebelum memasuki kuil, Apollo, Dewa Cahaya, memikirkan segala macam alasan untuk menunda waktu. Yang terbaik adalah menunggu sampai Qin Yichen jauh, sehingga dia dapat melaporkan kembali ke Zeus dengan penyesalan. Datang ke pintu masuk kuil, Apollo, Dewa Cahaya, memelototi orang-orang percaya yang ingin mendobrak masuk. Apa yang membuatmu panik? Ini adalah kuil penguasa cahaya, tempat di mana kamu bisa sombong. Kembali. Setelah beberapa omelan, setelah banyak penundaan, Apollo, Dewa Cahaya, merapikan pakaiannya dan berjalan ke kuil penguasa cahaya selangkah demi selangkah. Kesadaran tersapu, tidak menemukan Dewa Qin Yichen, hanya melihat klon. Klon Qin Yichen memandang Apollo, Dewa Cahaya, dengan ekspresi tenang. Apa masalahnya? Apollo, Dewa Cahaya, tidak banyak menjelaskan, dan hanya menatap klon Qin Yichen. Keduanya jatuh ke dalam keheningan yang aneh. Avatar Qin Yichen tidak bermaksud berbicara. Meskipun itu adalah avatar, itu mewarisi pikiran dan kesadaran Qin Yichen. Qin Yichen, Dewa Cahaya, tidak menyukainya sama sekali. Akhirnya, setelah menunggu lama, Apollo, Dewa Cahaya, tidak tahan lagi. Kau tidak ingin mengatakan sesuatu? Qin Yichen melirik Apollo secara tak terduga. Katakan apa? Ada suara mendengung di Apollo, Dewa Cahaya. Katakan apa? Tentu saja, itu berarti tujuan dan rencana Anda. Yang terbaik adalah membuka beberapa kondisi dan beritahu saya apa tujuan Anda. Apa yang kamu lakukan? Apakah Anda benar-benar pergi tanpa ragu-ragu? Apollo, Dewa Cahaya, benar-benar bingung dalam pikirannya. Apa yang dia rencanakan? Tidak ada tujuan di balik perilaku semacam ini. Bagaimana ini mungkin? Apollo, Dewa Cahaya, tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih kerah avatar Qin Yichen, matanya penuh cahaya yang ganas. Katakan, apa tujuanmu? Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan membunuhmu. Klon Qin Yichen mengangkat bahu tak berdaya. Tidak ada gunanya, hanya sedikit kecewa dengan Olympus. Jika kamu kecewa, pergilah. Apakah ada hal lain yang perlu dijelaskan? Apollo, Dewa Cahaya, menatap tajam ke arah Qin Yichen. Dari kata-katanya, Apollo jelas merasakan ancamannya. Orang ini hanya ingin diakui oleh Olympus, dia hanya ingin mendapatkan lebih banyak. Namun sayangnya, dia ingin terlihat bahwa hal seperti itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Dalam perjuangan seperti itu, Apollo, Dewa Cahaya, hanya bisa merasakan keputusasaan yang mendalam. Dia tidak memiliki cara untuk mengubah situasi saat ini dan menempatkannya dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan. Apollo, Dewa Cahaya, ingin melawan. Dia ingin mengungkap topeng munafik Qin Yichen, menempatkan tujuan sebenarnya di depan semua orang, dan membiarkan semua orang tahu wajah aslinya. Seorang penjahat yang menggunakan segala cara untuk mendapatkan keuntungan. Feng, aku memperingatkanmu, jika kamu tidak mengatakan apa yang kamu inginkan, aku tidak akan sopan padamu. Qin Yichen hanya melirik tangan Apollo, Dewa Cahaya, dan mencibir. Kenapa? Aku benar-benar berpikir bahwa aku tidak akan berani mengatakan apapun dengan sedikit rekaman suara, kan? Apapun yang ingin Anda ketahui, saya dapat memberitahu Anda secara langsung, tanyakan saja. Qin Yichen tampak acuh tak acuh. Meskipun ontologi telah meninggalkan bayangan untuk Athena, yang terbaik adalah mengetahui masalah ini sebanyak mungkin orang. Karena Dewa Cahaya, Apollo, ingin ikut bersenang-senang, kebetulan Qin Yichen juga menyelamatkan banyak masalah. Dengan keberadaan orang transmisi suara ini, Qin Yichen tidak perlu berputar-putar dan memberitahu Zeus. Apollo, Dewa Cahaya, bersenandung lembut. Mengapa kamu menyuruh orang-orang beriman pergi, tetapi mayatnya tetap di sini? Qin Yichen tiba-tiba melirik Apollo, Dewa Cahaya. Apakah dia tidak melihat bahwa dia adalah tiruan? Apakah dia sengaja mengatakannya, atau dia benar-benar tidak melihatnya? Qin Yichen memutar matanya, dan akhirnya memilih untuk menjelaskannya dengan jujur. Bagaimanapun, percakapan hari ini harus diteruskan ke telinga Zeus. Jika dia menyembunyikannya, itu bukan hal yang indah. Jika kepercayaan Zeus pada dirinya sendiri rusak, bahkan jika dewa-dewa liar itu akan berperilaku normal di masa depan, tidak perlu mempercayai orang yang memiliki hantu di dalam hatinya. Ini adalah kemampuanku untuk dipromosikan menjadi dewa liar. Aku bisa meninggalkan klon yang sama dengan kesadaran tubuh utamaku di kuil Lord of Light manapun. Apa yang kamu lihat sekarang? Hanya saja aku tinggal di sini untuk mengetahuinya. Situasi Olympus. Pisahkan saja. Sudut mulut Apollo berkedut. Senyum Shenleng ingin menekan Qin Yichen, dan suaranya yang sembrono adalah godaan. Oh, sepertinya kamu sangat mengkhawatirkan Olympus, Lord of Light, tapi aku tidak tahu apa tujuanmu meninggalkan klon di sini. Klon Qin Yichen duduk dengan santai, mengulurkan tangan dan menepuk meja dan kursi di bawah kursi. Saya lebih bernostalgia, belum lagi Lord Zeus secara pribadi memberi saya kuil yang begitu megah. Saya harus mengirim 1 atau 2 antek untuk menjaga tempat ini. Sayangnya, sekarang Olympus dipertaruhkan. Saya tidak bisa membiarkan orang percaya saya mengambil risiko.
Jadi saya meninggalkan klon ini untuk memasak di sini. Apollo, Dewa Cahaya, mencibir di hatinya. Apakah ini yang harus dikatakan oleh penguasa cahayamu? Apa itu nostalgia? Nostalgia seharusnya tidak meninggalkan Olympus pada saat kritis ini. Adapun pernyataan bahwa Olympus dipertaruhkan, dia bahkan lebih meremehkan. Saya melihat Olympus ini naik turun, dan hanya Anda yang membocorkan rahasia yang merupakan ancaman terbesar bagi Olympus. Kepastian seperti itu, seolah-olah dia telah melihat melalui semua pikiran Qin Yichen. Ekspresinya yang tenang dan senyumnya yang penuh tekad membuat seseorang merasa seperti dia terlihat. Tapi Qin Yichen tidak berpikir begitu. Karena dia sama sekali tidak punya ide seperti itu. Ini hanya godaan Apollo, Dewa Cahaya. Adapun hasil seperti apa yang bisa diperoleh, itu masalah lain. Mendengar bantahan Apollo, Qin Yichen tiba-tiba tertawa. Dengar, ancaman yang aku katakan hanya seperti ini. Membuat masalah tanpa alasan. Berbohong, tidak lebih dari sedikit kekuatan di tanganku. Itu saja. Seperti semua orang tahu, justru langkah seperti itulah yang membuat Olympus khawatir tentang masalah internal dan eksternal. Membuat Lord Zeus percaya pada orang yang tidak bisa dipercaya. Dan membuat Lord Zeus mendengarkan apa yang tidak bisa dia dengar. Dengan Lord Zeus kemampuan, 1 atau 2 kesalahan secara alami dapat dipulihkan. Tetapi hari ini, kesalahan kecil berkembang menjadi kesalahan besar. Dan kesalahan kecil telah tumbuh menjadi kesalahan besar. Anda sangat dalam bahaya, tetapi Anda tidak mengetahuinya. Sedih, sedih. Kata-kata Qin Yichen seperti duri, menusuk hati Apollo, tidak ada yang lain. Tetapi karena kata-kata Qin Yichen membuatnya tidak dapat membantah, dan bahkan tidak memiliki kesempatan atau ruang untuk membantah. Qin Yichen memandang Apollo, Dewa Cahaya, yang akan mengamuk, dan tidak mengatakan apa-apa, hanya melambaikan tangannya. Turun, kamu tidak cocok untuk berkomunikasi denganku. Kamu sekarang dibutakan oleh minat. Seperti orang-orang itu, tidak peduli apa niat awalmu, kamu juga algojo yang mendorong Olympus ke kehancuran.